Nah, masih yang sama tentang fungsi trigonometri. Ya, seperti biasa ya, teman-teman silahkan buka Google, keywordnya ini Desmos Function, terus pilih yang Graphing Calculator. Ya, klik kanan, open new tab, nanti dia akan keluar. Nah, misalnya kayak gini. Pertama kita belajar tentang fungsi sin dulu. Y sama dengan sin X, teman-teman bisa tulis kayak gitu. Nah, seperti biasa, ini kan masih dalam angka ya. Kita ubah ke dalam derajat. Klik yang di sini. Terus sumbu X-nya ganti dari min 360 sampai 360. Oke, 360. Nah, ininya di derajat. Nah, ini seperti biasa ya. Fungsi sin yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi ini ternyata dia punya ciri tertentu. Dia bentuknya bisa sama seperti ini. Tapi angkanya tuh bukan di angka ini. Misalnya di sini kan 90,1. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin di sini X-nya 90, sin 90 akan menghasilkan 1, ya kan? Nah, ini juga bisa kita ubah. Misalnya kita ketik Y sama dengan sin. Misalnya ini bukan sin X deh. Coba misalnya X minus berapa? 30 derajat. Oke, karena ini udah dalam derajat, kita tulis langsung 30 aja ya. Nah, bentuknya juga sama. Ada naiknya, ada turunnya. Cuma bisa teman-teman lihat kan, dia bergeser fungsinya. Ya, dari yang sini, ya sama dengan sin X, dia jadi grafik yang warna biru. Sin X min 30 derajat. Kenapa bisa begini? Ya, karena teman-teman lihat aja di bagian yang ini tadi, rumus yang udah kita ketik. Ya, sama dengan sin, dalam kurung, X min 30. Sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita coba Y sama dengan sin X. Ya. Kalau misalnya X-nya 90 derajat, ya gimana? Nah, gini. Berarti Y-nya 1, ya kan? Nah, sedangkan di fungsi yang kedua ini tadi, kan Y sama dengan sin dalam kurung X min 30 derajat, ya kan? Gimana caranya biar yang ini tuh bisa menghasilkan 90? Ya udah, berarti kan X min 30 derajat harus sama dengan 90 derajat. Maka X-nya itu harus 120 derajat. Berarti nilai Y sama dengan 1 itu akan diperoleh di fungsi kedua ini ketika nilai X-nya itu 120 derajat. Coba kita lihat, benar nggak? Nah, ternyata benar ya, dia satunya di sini. Nah, tuh. Dia 120 derajat kurang 1. Maka kesimpulannya adalah, kalau misalnya tadi nilainya, oke, misalnya dari Y sama dengan sin X, dia berubah jadi Y sama dengan sin, misalnya X minus alpha, maka fungsi sinusnya itu akan geser sejauh alpha derajat kemana tadi itu gesernya? Ke arah kanan, ya kan? Berarti kalau misalnya mau geser ke arah kiri gimana? Ya udah, berarti tinggal ganti aja dari minus jadi plus. Maka kalau misalnya X plus alpha, dia akan geser sejauh alpha ke kiri. Ya, kanan sama kiri. Kita coba buktiin. Benar nggak kalau misalnya kita tulis kayak gitu di sini? Oke, Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan sin X plus 30. Oh, lihat. Ya kan? Dari fungsi awalnya yang merah, dia gesernya ke kiri. Coba, dia gesernya di mana titik puncaknya? Di 60,1 ya. Karena kalau misalnya X-nya kita masukin 60 di sini, maka kan nanti 60 tambah 30 berapa? 90 derajat kan? Sin 90, 1. Maka puncaknya itu geser ke kiri gitu. Puncaknya geser ke kiri. Terus lembahnya juga ya, kita lihat di sini. Nah, lembahnya tuh geser juga nih dia. Kemana? Nah, geser sejauh 30 derajat ke kiri. Jadi intinya itu, kalau untuk fungsi sin, ya. Kalau fungsi cos gimana? Ya udah sama aja kayak tadi. Tulis aja. Y sama dengan cos X. Oke, bentuknya kayak gini kan? Setengah puncak dulu, baru lembah, baru setengah puncak lagi. Mau digeser ke kanan, caranya gimana? Tadi, oh ya udah, berarti cos dalam kurung X min apa plus?
min ya, misalnya min berapa? Geser 30 derajat ke kiri. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ya, dia kan geser gitu. Fungsinya geser nih, dari yang biru geser jadi ke hitam. Kalau misalnya mau geser ke, ya itu geser kanan ya. Nah, kalau misalnya geser kiri, berarti cos X plus, geser 30 derajat. Kayak gitu ya. Jadi intinya sin sama cos bisa kita geser. Tangan sebenarnya bisa sih. Cuma kita belajar yang sin sama cosnya dulu aja di sini. Mau digeser lebih jauh misalnya, ya udah berarti teman-teman ubah aja di sini 60. Kayak gimana? Nah, gesernya lebih jauh kan dibandingkan dengan 30 tadi. 30 cuma segini. 60 segini, 90 gesernya segini. Ya, tapi intinya adalah itu tadi. Nilai dari titik puncaknya dia akan bergeser juga. Nah, ya kan teman-teman lihat di sini. Kenapa cos yang di sini 0 hasilnya 1? Ya, cos 0 derajat kan 1. Oke. Nah, yang grafik hitam ini dia bisa 1 kalau misalnya di X-nya ini 90 derajat ya kan? Karena 90 kurang 90 0, cos 0 1. Maka itu intinya. Kalau misalnya untuk pergeseran arah kiri dan kanan fungsi trigonometri. Untuk ya misalnya contoh di soal evaluasinya nanti di video yang lain ya.